Conning and Giants.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa dimulai ya untuk presentasi kelompok terakhir ya? Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Oke, boleh dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, materi dengan sistem saraf pusat, ingin mempresentasikan yang beranggotakan saya sendiri Septian Nurjana, kemudian ada Muhammad Ilham Fauzi, kemudian ada Sari Mustika, Adinda Putri Ramadhani, Kak Eka Waldani Erkandi, Kak Fika Marcella Patrin, Kak Rozi Farahmi, Seara Aureliana Bella, Felinsia, dan Alif Aditya Pratama. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu Apoteker Putih Isnaini S.Farm M.Farm SCI. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Slide yang pertama akan dibacakan oleh Kak Eka. Waktu dan tempat kami persilakan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Sistem saraf pusat atau SSP merupakan komponen terpenting dari sistem saraf manusia yang berperan sebagai pusat pengatur dan koordinasi seluruh aktivitas tubuh. SSP terdiri dari otak dan medula spinalis yang bekerja secara terintegrasi dalam menerima, mengolah, dan merespon berbagai rangsangan baik dari dalam maupun luar tubuh. Berbagai gangguan pada SSP mencakup spektrum penyakit yang sangat luas, mulai dari epilepsi, Parkinson, Alzheimer, stroke, infeksi sistem saraf, hingga gangguan jiwa seperti skizofrenia dan depresi mayor. Penyakit-penyakit ini tidak hanya menjadi beban kesehatan global yang signifikan, tetapi juga memberikan dampak besar pada kualitas hidup pasien dan keluarga. Dalam konteks farmakoterapi, pemahaman mendalam mengenai patofisiologi SSP menjadi fondasi yang krusial bagi farmasis. Dalam konteks farmakoterapi, pemahaman mendalam mengenai patofisiologi SSP menjadi fondasi yang krusial bagi farmasis. Setiap intervensi farmakologis pada SSP mensyaratkan pemahaman tentang target reseptor, mekanisme neurotransmisi, serta kekhususan farmakokinetik obat yang melewati sawar darah otak atau blood-brain barrier atau BBB. Makalah ini disusun untuk memberikan tinjauan komprehensif mengenai anatomi, fisiologi, patofisiologi, dan pendekatan farmakoterapi pada berbagai penyakit SSP. Rumusan masalah. 1. Bagaimana anatomi dan fisiologi sistem saraf pusat secara umum? 2. Apa saja neurotransmitter utama dan relevansinya dalam farmakoterapi? 3. Bagaimana mekanisme patofisiologi berbagai penyakit SSP? 4. Bagaimana pendekatan farmakoterapi pada gangguan SSP berdasarkan evidence klinis? 5. Apa prinsip farmakologi yang mendasari penetrasi obat ke SSP? Tujuan memahami struktur dan fungsi sistem saraf pusat secara komprehensif. Yang kedua, menjelaskan mekanisme neurotransmisi dan implikasinya dalam farmakoterapi. Ketiga, menganalisis patofisiologi penyakit SSP yang relevan secara klinis. 4. Mendeskripsikan pendekatan farmakoterapi berbasis mekanisme pada gangguan SSP. 5. Mengaplikasikan prinsip farmakologi klinis dalam penata laksanakan penyakit SSP. Yang selanjutnya yaitu bab 2, anatomi dan fisiologi sistem saraf pusat, di mana komponen utama SSP-nya itu terdiri dari dua, yaitu ensefalon atau otak dan medula spinalis. Keduanya terlindungi oleh struktur tulang kranium dan kolumna vertebralis serta diselubungi oleh tiga lapisan meningas, dura mater,
arachnoid mater dan pia mater. Di antara lapisan arachnoid dan pia terdapat ruang subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal atau CSP. Yang pertama yaitu otak encephalon, di mana otak manusia dewasa memiliki berat rata-rata 1.300 sampai 1.400 gram dan terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Secara struktural, otak dibagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama ada cerebrum, yang kedua ada diencephalon, yang ketiga ada mesencephalon, yang keempat ada metencephalon, dan yang terakhir ada Myenle-cephalon. Selanjutnya yaitu medula spinalis. Medula spinalis memanjang dari foramen magnum hingga setinggi L1 sampai L2 dengan panjang sekitar 45 cm. Secara transversal terdiri dari substansia grisera berbentuk huruf H berisi badan sel neuron. Di bagian dalam dan substansia alba yang berisi traktus ascendens dan descendens di bagian luar. Medula spinalis berfungsi sebagai jalur konduksi impuls antara otak dan perifer, serta sebagian pusat refleks spinal. Selanjutnya ada sel-sel sistem saraf pusat. ESP tersusun dari dua kelompok sel utama, neuron dan sel glia. Neuron merupakan unit fungsional SP yang mampu menerima, mengintegrasikan, dan mengantarkan sinyal listrik. Sel glia, astrosit, oligodendrosit, mikroglia, sel ependim, berperan dalam dukungan struktural, mielinisasi, imunitas, dan homeostatis ion. Selanjutnya ada sawah darah otak. Sawah darah otak PBB merupakan struktur anatomi fungsional yang dibentuk oleh sel endotel kapiler otak, astrosit, perisit, dan membran basal. BBB berfungsi melindungi SP dari fluktuasi zat kimia darah dan patogen, sekaligus mempertahankan homeostatis lingkungan neural. Selanjutnya ada neurotransmisi dan reseptor SP. Komunikasi antara neuron berlangsung melalui sinapsis kimiawi. Neurotransmitter yang dilepaskan dari terminal presinaptik akan berikatan dengan reseptor pada membran postsinaptik, menghasilkan potensial postsinaptik excitatory EPSP atau inhibitory IPSP. Selanjutnya di sini ada tabel neurotransmitter utama SSP dan relevansi farmakologinya. Neurotransmitternya dopamin, lokasi utamanya sistem mesolimbik nigrostriatal, fungsi motivasi, gerak, reward, relevansi farmakologinya antipsikotik, L-dopa. Selanjutnya ada serotonin, nukleus raphe cortex, fungsinya mood, tidur, nafsu makan, SSRI, antidepresan. Selanjutnya ada GABA, lokasi utamanya seluruh SSP, fungsinya inhibisi utama SP, relevansi farmakologinya benzodiazepin barbiturat. Selanjutnya ada glutamat, lokasi utamanya seluruh SSP, fungsinya eksitasi utama SSP, relevansi farmakologi memantin dan ketamin. Selanjutnya asetilkolin, lokasi utamanya nukleus basalis, motor neuron, fungsinya memori kontraksi otot, relevansi farmakologinya antikolinesterase. Selanjutnya ada norepinefrin, lokasi utamanya locus ceruleus cortex, fungsi kewaspadaan, stres. Relevansi farmakologinya SNRI, beta blocker. Selanjutnya ada endorfin, lokasi utamanya hipotalamus, sistem limbik, fungsinya analgesik endogen, euforia. Relevansi farmakologinya opioid, agonis atau antagonis.
Selanjutnya, bab 3 ada epilepsi. Epilepsi diidentifikasikan sebagai gangguan otak yang ditandai oleh predisposisi untuk menghasilkan kejang epileptik secara berulang, dengan konsekuensi neurobiologis, kognitif, psikologis, dan sosial. Patofisiologi epilepsi berpusat pada keseimbangan antara neurotransmisi eksitatorik atau glutamat dan inhibitorik atau GABA. Pada tingkat seluler, mekanisme yang mendasari epilepsi meliputi yang pertama gangguan fungsi kanal ion, terutama kanal Na+ dan Ca2+, voltage gate, dan menjaga stabilitas potensial membran. Yang kedua, berkurangnya efektivitas GABA. Yang ketiga, hipersensitif reseptor NMDA terhadap glutamat. Yang keempat, perubahan struktural jaringan saraf. Lalu ada penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson merupakan gangguan neurodegeneratif progresif yang ditandai oleh degenerasi selektif neuron dopaminergik di substansi nigra pars compacta. Hilangnya neuron dopaminergik Hilangnya neurodopaminergik ini menyebabkan defisit dopamin di striatum yang bermanifestasi sebagai gejala motorik klasik tremor istirahat, rigiditas, bradykinesia, dan instabilitas postural. Lalu ada penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyebab demensia paling umum, menyumbang 60-70% kasus demensia global. Dua hallmark patologis PA adalah yang pertama adalah plak amiloid ekstraseluler yang terbentuk dari akumulasi peptida beta amiloid hasil pembelahan abnormal amiloid prekursor protein oleh enzim beta sekretase dan Y sekretase dan neurofibrilari tangles intraseluler yang terdiri dari protein atau hiperfosforilasi. Selanjutnya, Sari, silakan. Baik, selanjutnya ada penyakit skizofrenia. Skizofrenia merupakan gangguan psikiatri berat yang ditandai gejala positif. Contohnya halusinasi dan disorganisasi pikiran. Gejala negatif, efek datar, alogia, afolisi, dan defisit kognitif. Patofisiologi dari penyakit skizofrenia itu bersifat multidimensional. Yang pertama, hipotesis dopaminergik, hiperaktif dopamin di jalur mesolimbik, gejala positif, dan hipoaktivitas di jalur mesokortikal. Selanjutnya yang kedua ada hipotesis glutamatergik. Hipoaktivitas reseptor NMDA glutamat. Hipotesis NMDA itu didukung oleh fakta bahwa antagonis NMDA ketamin menginduksi gejala psikotik. Selanjutnya yang ketiga yaitu disregulasi serotonin. Keterlibatan 5-HT2A dalam modulasi gejala positif dan kognitif. Selanjutnya yang keempat faktor neurobiologis. Reduksi volume substansia griseria ventrikel lateral melebar, gangguan konektivitas fungsional, dan gangguan perkembangan neuron. Selanjutnya ada depresi mayor. Gangguan depresi mayor itu ditandai oleh episode depresif yang melibatkan muter tekan dan berbagai gejala neurovegetatif. Patofisiologi dari depresi mayor itu melibatkan yang pertama defisit monoamin, yang kedua gangguan neuroplastisitas, yang ketiga aktivasi aksis HPA, dan yang keempat neuroinflamasi. Selanjutnya yang keenam ada stroke. Stroke itu adalah kondisi
sindrom klinis akibat gangguan suplai darah ke otak. Stroke itu dibedakan menjadi stroke iskemik yang memiliki presentasi sebanyak 87% dan stroke hemorrhagic itu sebesar 13%. Pada stroke iskemik, oklusi pembuluh darah otak memicu kaskade iskemik yang meliputi depresi ATP, kegagalan pompa Na positif atau K positif, depolarisasi terminal, pelepasan masif glutamat, aktivasi NMDA atau AMPA reseptor, influx kalsium berlebih, aktivasi enzim destruktif, fosfolipase, protease, dan endonuklease, stres oksidatif, dan akhirnya nekrosis atau apoptosis neuron. Selanjutnya ada ringkasan patofisiologi dan farmakoterapi penyakit SSP. Yang pertama itu ada penyakit epilepsi dengan mekanisme patofisiologi yaitu ketidakseimbangan eksitasi inhibisi, hipereksitabilitas neuron, dan discharge abnormal. Dengan farmakoterapi utamanya fenitoin, asam valproat, karbamazepin, dan levetiracetam. Selanjutnya ada penyakit Parkinson, yang dimana mekanisme patofisiologinya yaitu degenerasi neuron dopaminergik di substansi nigra defisit dopamin striatum. Dengan farmakoterapi utamanya yaitu levodopa, karbidopa, agonis dopamin, MAO-B inhibitor. Selanjutnya ada Alzheimer dengan mekanismenya yaitu akumulasi beta amiloid, neurofibrilla tangles, dan defisit kolinergik. Dengan farmakoterapinya yaitu donepezil, rivastigmine, dan mamatin. Selanjutnya ada skizofrenia. Ke atas tarik. Selanjutnya ada skizofrenia, di mana mekanismenya yaitu hiperdopaminergik, mesolimbik, hipoaktivitas glutamat, dan disregulasi serotonin. Dengan farmakoterapinya antipsikotik tipikal, haloperidol, dan atipikal, contohnya clozapine dan juga risperidon. Selanjutnya ada penyakit depresi mayor, di mana mekanismenya yaitu defisit monoamin, serotonin, N-dopamin, neuroinflamasi, dan gangguan neuroplastisitas. Dengan farmakoterapi SSRI, SNRI, TCA, MAO inhibitor. Selanjutnya ada stroke iskemik dengan mekanisme oklusi pembuluh darah, kaskade iskemik, toxicity glutamat dengan farmakoterapi trombolitik, antiplatelet, dan neuroprotektan. Selanjutnya ada meningitis, di mana mekanismenya yaitu infeksi bakteri atau virus menghasilkan neuroinflamasi, kemudian edema cerebral, dan peningkatan TIK. Dengan farmakoterapi antibiotik, ceftriaxone, kortikosteroid, dan antipiretik. Selanjutnya, farmakoterapi gangguan sistem saraf pusat. Yang pertama, prinsip umum farmakoterapi SSP memiliki beberapa prinsip membedakan dari sistem organ lain. Yang pertama, penetrasi obat ke otak sangat dipengaruhi oleh karakteristik fisikokimiawi. Contohnya lipofisilitas, ukuran molekul, ionisasi, dan keberadaan transporter efflux BBB seperti P-glikoprotein. Yang kedua, banyak obat SSP memiliki indeks terapeutik sempit sehingga memerlukan pemantauan kadar terapeutik. Ketiga, interaksi obat pada level SSP dapat berdampak serius akibat polifarmasi yang umum pada pasien neurologis. Selanjutnya ada antiepilepsi. Obat antiepilepsi bekerja melalui 4 mekanisme. Yang pertama, blok kanal Na+, kemudian yang kedua, peningkatan transmisi GABAergic, yang ketiga, blok kanal
CA2+, yang keempat modulasi SP2A atau levetiracetam. Selanjutnya ada anti-Parkinson. Strategi farmakologi Parkinson bertujuan menggantikan atau meningkatkan aktivitas dopaminergik yang defisit. Levodopa atau L-Dopa tetap menjadi terapi paling efektif sebagai prekursor dopamin. L-Dopa dapat melewati BBB dan dikonversi menjadi dopamin oleh dopa, deksakarboksilase di striatum. Selanjutnya yang keempat, penghambat kolinesterase dan antagonis NMDA untuk penyakit Alzheimer. Terapi simptomatik Alzheimer bertumpu pada dua kelas obat. Yang pertama, inhibitor asetilkolinesterase dan antagonis reseptor NMDA. Inhibitor asetilkolinesterase seperti donepezil, rivastigmine, galantamine dapat menghambat degradasi asetilkolin di sinaps dan meningkatkan transmisi kolinergik yang defisit. Donepezil bersifat reversibel, selektif ACHE yang merupakan pilihan utama untuk semua stadium. Sementara rivastigmine tersedia dalam formulasi transdermal yang menguntungkan pada pasien dengan masalah deglutisi. Memantine sebagai antagonis reseptor NMDA non-kompetitif bekerja dengan memblok influx kalsium 2+ patologis akibat aktivasi NMDA berlebih oleh glutamat, sehingga mengurangi excitocity yang berkontribusi pada progresi neurodegenerasi terapi. Terapi kombinasi ini memberikan manfaat sinergistik pada Alzheimer stadium sedang sampai berat. Selanjutnya, Valencia. Antipsikotik dibedakan menjadi generasi pertama atau tipikal dan generasi kedua atau atipikal. FGA bekerja terutama melalui blokade reseptor D2, postsynaptik di mesolimbic, efektif mengatasi gejala positif namun dengan insiden efek samping ekstrapiramidal yang tinggi akibat blokade D2 nikrostiarital. SGA memiliki profil reseptor lebih luas, mencakup blokade D2 dan 5-HT2A. Blokade 5-HT2A di striatum memodulasi pelepasan dopamin dan berkontribusi pada insiden IPS yang lebih rendah, serta efektivitas terhadap gejala negatif dan kognitif yang lebih baik. Clozapine merupakan antipsikotik paling efektif, namun dibatasi oleh risiko agranulocytosis yang memerlukan monitoring hematologis ketat. Selanjutnya antidepresan. Antidepresan generasi modern bekerja terutama meningkatkan kadar monoamin di sinaps. SSRI menghambat transporter SERT meningkatkan serotonin di celah sinaptik. SNRI menghambat SERT dan NET secara bersamaan dengan manfaat tambahan pada nyeri neuropatik. Antidepresan trisiklik memiliki efektivitas tinggi, namun profil efek samping antikolinergik, kardiotoksik, dan batas keamanan sempit membatasi penggunaannya. MAO inhibitor digunakan sebagai terapi lini ketiga akibat interaksi obat dan makanan yang berbahaya. Antagonis reseptor NMDA merupakan terobosan terbaru untuk depresi resistensi terapi dengan onset kerja cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Rezipa. Slide yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham. Kepada Ilham kami persilakan. 4.7 Farmakoterapi stroke. Penata laksanaan stroke iskemik akut berfokus pada reperkusi segera, trombolitik, alteplase atau RTPA, intravena dalam 4,5 jam. Onset terbukti meningkatkan outcome neurologis jika tidak ada kontraindikasi. Pada stroke akibat obstruksi pembuluh besar,
Trombektomi mekanik endovaskular dapat dilakukan hingga 24 jam dengan pemilihan pasien berbasis pencitraan. Terapi antiplatelet atau aspirin clopidogrel merupakan standar untuk pencegahan sekunder stroke iskemik non-kardioemboli. Antikoagulan atau warfarin NOACs seperti rivaroxaban, apixaban diindikasikan untuk stroke kardioemboli akibat fibrilasi atrium. Manajemen faktor risiko vaskular itu hipertensi, dislipidemia, diabetes. Dengan farmakoterapi yang optimal merupakan pilar pencegahan primer dan sekunder stroke. Ini tabel 3 golongan obat SSP, mekanisme kerja dan indikasi utama. Golongan antipilepsi, contoh obatnya phenytoin, FPA, CBZ. Mekanisme kerjanya blok Na plus A2 plus channel potensiasi GABA. Indikasi utamanya epilepsi, neuropati. Kedua, antipsikotik. Contoh obatnya haloperidol, clozapin. Mekanisme kerjanya blok reseptor D2, 5-HT2A. Indikasi utamanya skizofrenia, psikosis. Yang ketiga, antidepresan atau SSRI. Golongan utamanya levofloxetin, sentralin. Teman-temannya inhibisi reuptake serotonin. Itu antidepresi, depresi, ansietas. Setelah itu anti Parkinson, punya levodopa, pramipexol, meningkatkan dopamin striatum, penyakit Parkinson. Setelah itu anti kolensetrase, obatnya donepezil, rivastigmine. Inhibisi ACHE, meningkatkan ACH. Alzheimer, demensia. Selanjutnya benzodiazepin, atau obatnya diazepam, lorazepam. Golongannya potensi GABA, A, sedasi. Ansestan, kejang, insomnia. Yang terakhir opioid analgesik. Contoh obatnya morfin, kodein. Banyak agnosis reseptor opioid. Nyeri berat analgesik. Selanjutnya, kesimpulan, sistem saraf pusat merupakan organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia, dengan fungsi integral yang mencakup regulasi sensorik motorik, kognisi, emosi, memori, dan homositas. Berbagai penyakit SSP memiliki dasar patofisiologis yang kompleks dan saling berkaitan. Epilepsi ditandai oleh ketidakseimbangan eksitasi-inhibisi, Parkinson oleh defisit dopaminergik digros striatal, Alzheimer oleh akumulasi amiloid, dan skizofrenia oleh disregulasi dopamin glutamat serotonin. Sedangkan untuk depresi mayor oleh defisit monoamin dan gangguan neuroplastisitas, serta stroke oleh kaskade iskemik dan excitocity. Pendekatan farmakoterapi SSP harus berbasis mekanisme patofisiologis yang spesifik, mempertimbangkan penetrasi BBB, profil farmakokinetik, efek samping, dan kondisi individual pasien. Sebagai calon farmasis, kompetensi dalam farmakoterapi SSP bukan hanya mencakup pengetahuan farmakodinamik dan farmakokinetik obat, tetapi juga kemampuan monitoring terapi, identifikasi interaksi obat, konseling pasien, dan partisipasi aktif dalam tim kesehatan. Selanjutnya, untuk bagian saran, yang pertama, diperlukan pembelajaran berkelanjutan mengikuti perkembangan penelitian. Yang kedua, farmasis perlu meningkatkan kemampuan kolaborasi interprofesional. Yang ketiga, penelitian lokal mengenai pola penyakit SSP, responsi obat, dan farmakogenomik pada populasi Indonesia perlu dikembangkan. Dan yang terakhir, yang keempat, penerapan monitoring kadar obat terapeutik atau TDM pada obat-obat SSP yang berindeks terapeutik sempit. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya?
Kami persilahkan. Izin bertanya, Septi. Silakan Arin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arin dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 3, mengapa otak membutuhkan blood-brain barrier, padahal blood-brain barrier justru menyulitkan obat masuk ke dalam otak. Terima kasih. Baik, terima kasih Arin. Pada teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Septi izin bertanya. Silakan Eka. Baiklah, perkenalkan nama saya Eka Oktaviani, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Kan tadi kalian ada membahas tentang Alzheimer. Pertanyaannya, mengapa Alzheimer tidak cukup diterapi dengan inhibitor asetilkolinesterase saja? Septi. Baik, terima kasih Eka. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Arin yang akan dijawab oleh Seara. Pada Seara, kami persilahkan. Baik, sebelumnya pertanyaan dari Arin, mengapa otak membutuhkan blood-brain barrier BBB, padahal BBB justru menyulitkan obat masuk ke otak? Jawabannya, BBB berfungsi melindungi otak dari toksin, patogen, dan fluktuasi zat dalam darah sehingga homeostatis SSP tetap terjaga. Meskipun menjadi hambatan terapi, fungsi protektif BBB jauh lebih penting bagi kelangsungan fungsi neuron. Bagaimana, Arin? Sudah paham, Sarah. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Eka akan dijawab oleh Kak Vika. Kepada Kak Vika, kami persilahkan. Baik, pertanyaan dari Eka, mengapa Alzheimer tidak cukup diterapi dengan inhibitor asetilkolinesterase saja? Jawabannya, karena Alzheimer tidak hanya disebabkan oleh defisit asetilkolin, tetapi juga akumulasi dari beta-amiloid, protein, hiperfosfolirasi, neuroinflamasi, dan neurodegenerasi progresif.
Oleh karena itu, terapi hanya bersifat simptomatik dan belum menyembuhkan penyakit. Begitu, Eka. Ada yang mau ditanya lagi? Cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Eka. Izin bertanya kepada kelompok 3. Silakan, Ratih. Perkenalkan, nama saya Rati Trisna Prinkana dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 3, mengapa obat benzodiazepin ini efektif untuk kejang? Itu saja pertanyaan. Baik, terima kasih, Rati. Baik, untuk pertanyaan Rati akan dijawab oleh Velin. Kepada Velin, kami persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rati, mengapa obat benzodiazepin efektif untuk kejang? Karena benzodiazepin meningkatkan aktivitas neurotransmitter GABA pada reseptor GABA A sehingga aktivitas neuron menjadi lebih terhambat dan kejang dapat dikendalikan. Bagaimana dengan Rati? Cukup jelas, terima kasih jawabannya, Velin. Baik, apakah teman-teman ada lagi pertanyaan? Septi izin bertanya. Silakan, Penny. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feni Akmalia Alda. Di sini saya ingin bertanya, mengapa pada epilepsi yang terganggu bukan hanya glutama tetapi juga GABA? Terima kasih. Terima kasih, Penny. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Penny yang akan dijawab oleh Adinda Putri. Kepada Adinda, kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Feni, yaitu mengapa pada epilepsi yang terganggu bukan hanya glutamat tapi juga GABA. Karena epilepsi terjadi akibat ketidakseimbangan antara neurotransmisi eksitatorik dan inhibitorik. Dan peningkatan glutamat atau penurunan aktivitas GABA ini sama-sama dapat menyebabkan hipereksitabilitas neuron dan memicu kekejangan. Bagaimana, Feni, jawabannya? Baik, sudah jelas. Terima kasih.
Izin Ibu, pertanyaannya sudah 4 Ibu. Apakah langsung ditutup atau bagaimana Ibu? Mohon maaf Ibu, izin Ibu, eh, pemaparan materinya udah selesai Ibu. Pertanyaannya juga sudah dijawab semua.
Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.